Jadi jurus terhebat musuh-musuh Allah untuk mengalahkan kita itu adalah mengalihkan kita dari Al-Quran. Maka perintah mereka, la tasma'u lihadzal Quran, jangan dengarkan Al-Quran ini. Kenapa? Karena mereka tahu saat kita dekat dengan Al-Quran, maka kita menang, mereka kalah. Saat kita hidup bersama Al-Quran, maka hidup kita penuh dengan kemenangan. Hari ini mungkin kita sharing aja satu pembahasan, maaf Al-Quran, maaf aku sibuk gitu, kalau nggak salah. Ya menarik nih judulnya, kalau kita memahami judulnya itu mengindikasikan minimal dua hal. Yang pertama seolah ada kesombongan di situ. Maaf Quran, aku sibuk gitu. Sorry, aku lagi sibuk nih gitu kan. Tapi semoga kita nggak ke yang itu. Kalau ada kalimat maaf Quran, aku sibuk juga barangkali itu mengindikasikan kerinduan. Bahwa kita tahu harusnya itu sibuk bersama Al-Quran. Tapi bagaimanapun sebagai manusia kadang-kadang kita harus minta maaf kepada Allah, kepada Al-Quran. Bahwa hidup kita seringkali bukan sibuk untuk Allah, bukan sibuk untuk Al-Quran. Maka permohonan maaf ini semoga menjadi rasa rindu kita. Nah, satu kisah yang ingin saya sampaikan di awal. Kisah ini saya sangat senang sekali menceritakannya. Beberapa kali saya ceritakan ini. Kisah tentang Imam Abu Hanifah. Ya, kalau nggak salah ini ada di kitab Tarikh Baghdad. Ya, kisah tentang Imam Abu Hanifah. Pada suatu ketika Imam Abu Hanifah ini terlambat sholat isya. Ya, sehingga dia yang biasanya menjadi imam di masjid, beliau sholat di belakang makmum. Nah saat itu imam di belakang makmum, di belakang imam, jadi makmum maksudnya. Saat itu imam sedang membaca surah Az-Zalzalah. Ada kalimat yang kemudian mengena Imam Abu Hanifah itu. Yang setelah sholat, Imam Abu Hanifah itu mengulang kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat yang ada di dalam surah Az-Zalzalah itu. Ya kan ada, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah ternyata kalimat itu sangat menampar, kalau bahasa kita ya, menampar kesadarannya Imam Abu Hanifah, apalagi sebelumnya dia lagi barusan terlambat sholat isya. Jadi kayak ngena banget. Siapa yang melakukan amalan sekecil dzarrah, pasti dia akan melihat pertanggungjawabannya. Siapa yang melihat amalan baik atau buruk sebesar dzarrah, pasti nanti kita akan melihat, ya roh, pasti kita akan melihatnya gitu. Maka usai sholat isya itu Imam Abu Hanifah tetap duduk di tempatnya sambil menangis mengucapkan doa, ya man yajzi bimithqali dzarratin khairin khaira wa ya man yajzi bimithqali dzarratin syarrin syarra. Wahai zat yang akan membalas perbuatan kecil walaupun sebesar dzarrah, baik perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ajirni Nu'man, selamatkanlah Nu'man ini. Nu'man itu nama Imam Abu Hanifah ya. Minan nar, dari neraka, wa adkhilhu fi si'ati rahmatik, dan masukkan Nu'man ini ke dalam luasnya ampunanmu. Kalimat itu diulang-ulang terus sampai ketika marbot masjid itu hendak pulang gitu. Biasa kan zaman dulu masih pakai lentera, dia mau matiin lentera, tapi nggak enak karena masih ada Imam Abu Hanifah yang berdoa di situ. Maka marbot masjid pulang tanpa mematikan lampu itu, sholat isya itu kan. Keesokan harinya pas sudah sampai subuh gitu, marbot masjid datang lagi ke masjid dan dia masih melihat Imam Abu Hanifah di tempat duduk yang sama mengulang kalimat-kalimat yang sama. Wa ya man yajzi bimithqali dzarratin khairin khaira wa ya man yajzi bimithqali dzarratin syarrin syarra. Ajirni Nu'man abdaka minan nar wa adkhilhu fi si'ati rahmatik. Jadi kalimat itu ternyata sudah diulang Imam Abu Hanifah sejak isya sampai subuh. Dan yang menarik saat marbot itu datang ke masjid, Imam Abu Hanifah sadar ada yang masuk, dan dia lihat ada marbot masjid. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, apakah engkau hendak mematikan lampu dan hendak pulang? Gitu. Ternyata Imam Abu Hanifah masih berpikir bahwa dia masih berada di waktu isya. Makanya dia tanya, oh kamu mau matiin lampu ya, mau pulang gitu. Kemudian marbot itu mengatakan, sesungguhnya sekarang sudah masuk waktu subuh, aku baru datang. Ternyata Imam Abu Hanifah tuh nggak sadar bahwa dia sudah mengulang kalimat itu, dia sudah berdoa, dia sudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala
sejak selesai waktu Isya sampai masuk waktu subuh, ya. Dan Imam Abu Hanifah masih berpikir dia berada di waktu yang Isya, di waktu Isya. Ya. Nah, kisah ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana interaksi orang-orang solih bersama Al-Quran. Betapa sibuknya hari mereka bersama Al-Quran. Bahkan saat semalaman dia merenungi, mentadaburi Al-Quran, bagi dia itu waktu yang sangat sebentar. Ya, Imam Abu Hanifah merenungi surah Az-Zalzalah semalaman, tapi dia masih merasa sebentar, gitu. Ya, betapa luar biasanya orang-orang terdahulu itu interaksinya dengan Al-Quran itu. Bagi mereka bersama Al-Quran itu sebuah kenikmatan yang sangat besar, gitu. Bagi mereka kesibukan bersama Al-Quran itu adalah kesibukan yang paling nikmat, gitu. Nah, sedangkan hari ini kita lari dari Al-Quran, kita menjauh dari Al-Quran, kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, bahkan kesibukan dunia telah mengalihkan kita dari Al-Quran, ya. Nah, makanya rasa-rasanya cocok. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalimat Nabi Muhammad SAW, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau buka ada di dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Ya, ini pengaduan Nabi. Wa qala ar-rasul, dan Rasul mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mengambil, menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diabaikan." Ya. Ternyata Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita buka tafsir, di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, mengadukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengaduan Nabi? Kata Nabi, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan jauh. Makanya kalimatnya mahjura. Mahjura itu ditinggalkan. Karena sebelumnya kita bersama Al-Quran. Ya, sama asar katanya dengan hijrah, pergi jauh. Ya, karena itu Nabi sampai mengatakan hadzal Quran. Quran ini bukan dzalikal Quran, bukan Quran itu. Mengindikasikan bahwa Quran itu selama ini dekat di dalam hidup kita. Tapi Quran yang dekat ini justru menjadi jauh karena kita karena kita memilih pergi. Kita berpaling dari Al-Quran. Ya. Sampai Nabi mengadukan itu, "Ya Allah, sesungguhnya kaumku akan menjadikan Quran, hadzal Quran, Quran yang dekat ini menjadi sesuatu yang jauh, sesuatu yang diabaikan." Karena coba kita lihat betapa dekatnya Al-Quran dalam hidup kita. Al-Quran selalu ada di rak-rak rumah kita. Al-Quran selalu ada di masjid-masjid yang setiap hari kita datangi. Bahkan Al-Quran ada dalam pikiran kita, karena kita menghafalnya. Tapi Al-Quran yang dekat ini justru kita menjadikannya mahjura, sesuatu yang kita abaikan, sesuatu yang kita buang. Itu ya. Ya, dan Nabi mengadukan itu di hari kiamat. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang diadukan Nabi ini, yaitu apa? Orang-orang yang mahjura, meninggalkan Al-Quran. Nah, maka hari ini kita akan bahas. Jadi, kalau kita merasa sibuk dari Al-Quran, beda ya, kalau sibuk dengan Al-Quran kan berarti bersama Al-Quran. Tapi ini sibuk dari Al-Quran. Berarti kesibukan kita, saking sibuknya kita sampai melupakan Al-Quran. Ya, maka minimal ada 3 hal yang ingin saya katakan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Yang pertama, kalau kita merasa sibuk dari Al-Quran, maka nampaknya kita sudah dikalahkan. Ya, hidup kita sudah dikalahkan. Nanti kita lihat ayatnya. Surah Fussilat, surah 41 ayat 26. Coba kita lihat betapa hidup kita sudah kalah kalau kita jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladzina kafaru", orang-orang kafir mengatakan, "La tasma'u li hadzal Qur'an", jangan dengarkan Al-Qur'an ini, "wal ghaw fihi", buatlah keributan. Ya, buatlah keributan, "la'allakum taghlibun", supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Ya. "La'allakum taghlibun", supaya kalian dikalahkan. Gitu. Ya, jadi surah Fussilat ayat 26.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina kafaru, jadi orang-orang kafir itu atau musuh-musuh Allah itu punya banyak strategi untuk mengalahkan kita, untuk mengalahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisin, yang ikhlas, ya, yang ibadur rahman. Ternyata salah satu cara terhebat untuk mengalahkan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah buatlah keributan di dalam hidupnya supaya dia lupa sama Al-Qur'an. Ya. Jadi jurus terhebat musuh-musuh Allah untuk mengalahkan kita itu adalah mengalihkan kita dari Al-Qur'an. Maka perintah mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Kenapa? Karena mereka tahu saat kita dekat dengan Al-Qur'an, maka kita menang, mereka kalah. Saat kita hidup bersama Al-Qur'an, maka hidup kita penuh dengan kemenangan. Maka mereka bilang, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an ini, walghaw fihi, buatlah keributan yang banyak, la'allakum taghlibun, ya, supaya kalian bisa mengalahkan mereka, atau supaya mereka dikalahkan. Ya, jadi ternyata cara mengalahkan kita adalah dengan cara membuat keributan di luar Al-Quran. Apa keributan di luar Al-Quran itu? Banyak sekali. Keributan bukan selalu tentang suara. Hari ini betapa gaduhnya hidup kita, betapa ributnya hidup kita. Pagi-pagi mestinya kita membuka hari dengan tahajud dan Al-Quran. Dalam tahajud kita membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Tapi ternyata hidup kita sudah terlalu ribut. Bangun pagi sudah ada notifikasi. Bangun pagi sudah ada kesibukan. Bangun pagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita buka bahkan handphone. Habis subuh mestinya itu adalah hari di mana kita memulai aktivitas kita dengan Al-Quran. Tetapi hidup kita sudah terlalu gaduh. Hidup kita sudah terlalu ribut. Keributan apa? Siap-siap kerja, siap-siap sekolah, siap-siap bisnis. Boleh siap-siap, tapi jangan sampai melupakan Al-Quran. Harusnya seperti itu. Jadi kita melihat betapa musuh Allah itu sudah berhasil membuat keributan di dalam hidup kita. Sampai Al-Quran yang mulia itu udah nggak kedengeran lagi. Ya, udah nggak kedengeran lagi. Ya, dan ternyata itulah cara termudah untuk mengalahkan hamba-hamba Allah itu dengan menjauhkan mereka dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka paham betul Al-Quran adalah kemenangan. Menjauhkan manusia dari Al-Quran berarti menjauhkan mereka dari kemenangan. Sebaliknya, kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita itu penuh dengan kemenangan. Makanya ayatnya bunyi seperti itu. Jangan dengerin Al-Quran supaya mereka kalah. Buat keributan supaya mereka kalah. Kenapa? Mereka tahu kalau umat muslim ini, kalau kita secara personal atau secara kolektif bersama Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran, pasti hidup kita akan menang. Coba lihat hari ini. Orang-orang yang hidupnya didedikasikan untuk Al-Quran, ada nggak yang hidupnya sulit? Nggak mungkin. Hidupnya penuh dengan kemenangan. Hidupnya penuh dengan kemudahan. Hidupnya penuh dengan keberkahan. Coba lihat kalau kita punya teman yang interaksi dengan Al-Qurannya bagus, ya, kita lihat hidup dia, pasti hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak para penghafal Al-Quran yang nggak punya kemampuan atau skill apapun, tapi mereka bisa dengan mudah umroh, mereka dengan mudah sukses, mereka dengan mudah punya bisnis yang hebat. Kenapa? Karena mereka dekat dengan sumber kemenangan. Nah, hari ini kalau kita sudah disibukkan dengan selain Al-Quran, artinya hidup kita sudah kalah. Ini saya katakan tadi kan, saya ingin katakan ini kepada orang-orang yang merasa sibuk dari Al-Quran, bahwa kalau kita sibuk dari Al-Quran, beda ya kalau sibuk dengan Al-Quran sama sibuk dari Al-Quran, biar nggak kepleset maknanya gitu ya. Bahwa saat kita sibuk dari Al-Quran, maka sebenarnya hidup kita sudah kalah. Nah, mungkin itulah kunci, itulah jawaban kenapa hidup kita selama ini tidak produktif. Kenapa? Karena kita menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Ya, karena kita menjauhkan diri kita sok-sokan mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan, mencari keberkahan di luar Al-Quran. Itu. Males lah deh. Ngabisin waktu aja baca Al-Quran. Kita fokus pada bisnis, tapi bisnisnya jadi hancur. Kenapa? Karena sumber keberkahannya bukan di situ. Bahkan kita meninggalkannya. Ya. Kalau kita pengen hidup kita penuh dengan
keajaiban, maka dekatilah Al-Quran yang penuh keajaiban ini. Gitu. Ya, saya berpengalaman betul tentang ini. Dulu waktu saya masa-masa SMA, ya, saya orang yang mengejar hafalan gitu. Padahal saya sekolah bukan di pondok tahfiz, saya pondok multimedia. Yang di sana belajarnya fotografi, videografi, audiovisual, public speaking, terus penyiaran radio gitu-gitu kan. Ya, tapi saya fokus menghafal Al-Quran. Ternyata kalau kita menyibukkan diri dengan Al-Quran tidak menyebabkan kita kehilangan yang lainnya. Bahkan saat saya sibuk dengan Al-Quran, saya dapatkan semua keahlian itu. Ya, teman-teman saya yang fokus sama keahlian itu, dia nggak dapatkan Al-Quran, bahkan keahlian itu malah nggak dapat juga. Ya panjang kalau diceritakan. Itu yang pertama, bahwa kalau kita jauh dari Al-Quran, artinya kita sudah kalah. Maka jangan mau kalah. Ya, itulah cara setan mengalahkan kita, disingkirkan kita dari Al-Quran. Begitulah cara setan. Pagi-pagi sudah sibuk bukan dengan Al-Quran, pagi-pagi sudah lihat status itu. Pas mau dekat sama Al-Quran, mulai diganggu lagi dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Itulah cara setan mengalahkan hidup kita. Ya, dan jangan sampai kita kalah. Yang kedua, kalau kita merasa sibuk dari Al-Quran, maka sebenarnya kita sudah teralihkan dari Al-Quran yang penuh dengan pesona. Saat padahal seluruh semesta ini terpesona terhadap Al-Quran. Nah, paham gak tuh maksudnya? Kalau kita sibuk dari Al-Quran, gitu ya, hidup kita teralihkan dari Al-Quran, artinya kita itu gak bisa menangkap pesona Al-Quran. Kita belum bisa mendapatkan keajaiban Al-Quran. Ya, saya pakai bahasa pesona biar enak. Padahal seluruh semesta ini terpesona dengan Al-Quran. Ya, kalau nggak percaya, seluruh semesta ini, seluruhnya, benda mati, benda hidup, orang kafir, orang mukmin, orang solih, malaikat, setan-setan, semuanya terpesona dengan Al-Quran. Lalu bagaimana, di mana posisi kita saat kita tidak bisa terpesona dengan Al-Quran, malah sibuk dengan selain Al-Quran? Ya, makanya Allah sampai berkata itu kan dalam surah Al-Kahfi ayat 9 kalau nggak salah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini harus lihat tafsirnya kalau kita pengen memahami ini. Apakah kalian mengira bahwa Ashabul Kahfi itu termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan? Kenapa Allah bertanya seperti itu? Padahal kita sudah sepakat kisah Ashabul Kahfi itu kisah yang menakjubkan. Tapi Allah bilang gini, emang kamu kira itu menakjubkan? Bukannya kisah itu tidak menakjubkan, tetapi Allah pengen bilang ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Kalau kita terpesona dengan kisah Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun tapi tidak hancur tubuhnya, maka mestinya kita lebih terpesona lagi dengan satu hal ini. Apa itu? Sama surah Al-Kahfi di awal ayat 1 sampai 8 itu ternyata membahas tentang Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Saat pembahasan tentang Al-Quran kan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang tidak mungkin bengkok itu. Baru Allah katakan, apakah kalian mengira kisah Ashabul Kahfi itu menakjubkan? Ya, menakjubkan, tapi Al-Quran jauh lebih menakjubkan. Maksudnya kayak gitu. Ya. Kapan-kapan kita bahas surah Al-Kahfi. Jadi semua alam semesta ini terpesona dengan Al-Quran. Benda mati terpesona. Surah Al-Hasyr ayat 21. Gunung terpesona. Gunung itu kan benda mati. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran itu di atas sebuah gunung, maka gunung akan hancur, luluh, terpecah. Karena apa? Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terpesona oleh keagungan Al-Quran. Benda mati hancur itu. Kalau lihat surah Ar-Ra'd juga ada, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Coba apa itu artinya? Seandainya ada bacaan yang dengan bacaan itu gunung bisa bergerak, suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard, bumi itu terbelah, bumi bisa terbelah, dan orang yang mati bisa berbicara, maka ketahuilah bacaan itu adalah Al-Quran. Jadi alam semesta ini, gunung yang diwakili oleh gunung, simbol makhluk yang paling kokoh, yang paling tinggi, dan bumi, ya, makhluk yang sangat kuat ini,
dia terpesona dengan Al-Quran, terbelah dia. Seandainya Al-Quran ada di atas mereka. Benda mati terpesona. Orang-orang kafir terpesona juga. Banyak kisahnya. Kalau kita lihat di riwayat Bukhari, ada kisah tentang Jubair bin Mut'im. Yang dia sampai mengatakan, Jubair bin Mut'im itu orang kafir. Pasca perang Badar, kalah kan?